Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Guna mendukung akurasi data penduduk, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar sensus penduduk tahun 2020. Pendataan yang dilakukan secara online ini, BPS Provinsi Jawa Tengah menjamin keamanan data penduduk. Dan berikut dialog eksklusif dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan sensus penduduk online 2020. Di era serba digitalisasi seperti saat ini, berbagai sarana prasarana penunjang kebutuhan masyarakat dilakukan secara online dan BPS Provinsi Jawa Tengah menerapkan sistem online untuk penduduknya. Dan sejauh mana penerapan sistem online sensus penduduk itu? Di sebelah saya sudah ada Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Apa kabar Bapak? Kabar baik, sehat selamat ya, pagi. Di tengah musibah seperti saat ini tetap semangat dong ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai sensus penduduk online ini ya Bapak ya, sebenarnya untuk mungkin masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya, masyarakat awam, sebenarnya sensus penduduk ini hasilnya sendiri untuk apa sih Bapak? Sebenarnya hasil sensus penduduk ini banyak fungsinya. Semua perencanaan baik itu oleh pemerintah maupun oleh swasta itu membutuhkan data penduduk, terutama ketika kita membutuhkan sebaran penduduk ada di mana. Jadi fungsi daripada hasil sensus penduduk ini nanti akan sangat penting. Di samping itu, sensus penduduk ini kan bukan hanya semata-mata kepentingannya adalah pada saat ini, tetapi untuk jangka panjang. Jangka panjang artinya gini, ketika kita ingin merencanakan, itu kan perlu sesuatu yang jangkanya panjang. Kita biasanya dari sensus penduduk itu digunakan hasilnya itu untuk proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk itu kan dibutuhkan karena di sana ada keterangan tentang kematian, tentang kelahiran, dan perpindahan penduduk. Oke, sejauh ini Bapak, animo masyarakat sendiri seperti apa untuk mendaftarkan dirinya di sensus? Kalau dari evaluasi kami itu sebenarnya masyarakat cukup bagus di dalam merespon, tapi memang barangkali ada beberapa yang memang belum tahu. Karena sosialisasinya itu kan kita juga tidak bisa langsung menjangkau kepada masyarakat itu. Jadi kami sosialisasinya itu di samping dengan media informasi seperti iklan di TV, kemudian di koran, media sosial, kami juga secara berjenjang sebenarnya melakukan rapat koordinasi, baik itu dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota serta sampai dengan tingkat kecamatan, kita sebut sebagai rapat koordinasi kecamatan. Harapan dari Rakorcam itu adalah bahwa nanti audiens itu adalah lurah dan kepala desa itu menginformasikan ke jajarannya melalui ketua RT, sehingga nanti ketua RT diharapkan bisa menginformasikan kepada masyarakat, mengajak gitu. Nah, persoalannya memang mungkin terkait dengan masalah keraguan gitu ya, keraguan masyarakat terkait dengan keamanan daripada data, juga beberapa hal lain yang karena kesibukan dan sebagainya gitu. Kami sebenarnya upayanya sudah banyak dan masyarakat juga responnya sudah lumayan bagus di Jawa Tengah. Gitu. Tadi Bapak mengatakan kalau masyarakat masih ada keraguan. Nah, dengan adanya sistem online sendiri Bapak, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya karena kan kalau online semua bisa mengakses ya Bapak ya. Nah, betul. Keamanan data mereka sendiri seperti apa? Ya, mungkin saya sebutkan dulu ya, data yang kita gunakan supaya bisa diakses online melalui sensus.bps.go.id itu sebenarnya adalah data yang berangkat dari datanya Dukcapil. Jadi kita pada waktu itu pernah membuat namanya kartu keluarga ketika kita membuat NIK. Nah, data itu sudah ada di BPS. Nah, keamanan pertama adalah matching antara nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan atau NIK, itu filter pertama. Kalau itu sudah match, nanti di sana sebelum masuk pengecekan juga ada kode, kita sebut sebagai kode CAPTCHA,
itu pertama adalah untuk menghindari yang masuk adalah robot, karena CAPTCHA itu angkanya yang ditampilkan adalah seperti gambar, ya. Kemudian setelah itu cek, kalau dicek ada, maka dia akan diminta membuat password, itu Mbak Dinda ya. Jadi password itu ada dua fungsi, yang pertama adalah untuk pengamanan, yang kedua ketika seseorang itu melakukan sensus penduduk online tetapi belum selesai, itu ada fasilitas save sementara, simpan sementara, sehingga pada periode berikutnya ketika ingin mengupdate, ketika ingin melanjutkan prosesnya, maka password itu dibutuhkan. Itu yang tahapan ini. Kemudian terkait dengan akses juga itu dibatasi. Artinya yang boleh mengakses hanya IP yang ada di Indonesia. Jadi walaupun misalnya nomornya itu adalah nomor Indonesia sedang di luar negeri, itu tidak bisa mengakses juga. Jadi pokoknya begitu ada akses dari luar negeri, itu juga langsung di-ban. Itu nggak boleh masuk. Jadi metodenya situ. Nah yang terakhir tentunya sistem yang kami bangun, ini kita lakukan uji coba oleh ahli-ahli IT dari ITB, dan juga yang terakhir adalah oleh Badan Sandi dan Cyber Nasional atau BSSN itu ya. BSSN itu Badan Cyber dan Sandi Nasional, itu sudah melakukan uji coba juga terhadap sistem yang kami bangun. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Bapak ya, karena data mereka tersave dengan aman ya Bapak ya? Betul Mbak Dinda, sebenarnya tidak perlu khawatir, karena data itu sendiri juga kami ada filtering lebih lanjut. Ketika kita melakukan akses, itu pengirimannya kan langsung, dan itu di-encrypt. Kalau encryption itu kan bisa dibukanya adalah orang yang punya kode decrypt, kan gitu ya. Nah itu ada di server. Lebih lanjut supaya data itu juga tetap aman, servernya tidak hanya cuman satu arah. Begitu dapat langsung dipindahkan juga ke server yang lain untuk penyimpanan yang lain. Gitu. Oke, Bapak mungkin ini kan online ini hanya sampai tanggal 31 ya Bapak ya? 31 Maret. Untuk selanjutnya, apakah akan ada tahapan online lagi atau bagaimana nih Bapak? Karena kan juga online ini mempermudah masyarakat juga ya mungkin. Untuk yang mereka sibuk dan lain sebagainya. Betul. Sebenarnya orientasi awal daripada online ini adalah supaya masyarakat yang memang sibuk, mobilitasnya tinggi, kemudian membatasi diri untuk ketemu dengan orang yang belum dikenal langsung gitu. Tetapi kita menyadari bahwa tidak semua. Kita saja di Jawa Tengah hanya menargetkan sekitar 25% dari penduduk Jawa Tengah yang bisa melakukan update mandiri atau sensus penduduk online. Nah, dengan demikian kami mulai April itu akan melakukan rekrutmen terhadap petugas yang juga akan menggunakan sarana perangkat teknologi informasi. Jadi petugas nanti yang akan kita terjunkan pada bulan Juli, sebelumnya akan kita latih dulu bagaimana caranya, batasan-batasan yang disebutkan dan sebagainya, itu juga akan menggunakan gadget dengan berbasis Android gitu. Jadi sistem yang kami bangun di dalam survei sekarang, kami menyebutnya dalam istilah statistik itu KPI, yaitu Computer Assisted Personal Interviewing gitu. Nah dari KPI itu maka nanti petugas pun ketika sudah mengakses salah satu keluarga, ketika itu dikirim itu di-encrypt juga. Jadi tidak sembarangan dan itu tidak tersimpan di dalam gadgetnya petugas. Langsung tersimpannya ada di dalam server di Jakarta. Gitu. Mungkin untuk masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya secara online, Bapak bisa di websitenya apa, Bapak? Kalau aksesnya adalah melalui sensus.bps.go.id, ya. Dari sana nanti akan memasukkan beberapa persyaratan karena di sana udah langsung ada apa yang harus dimasukkan. Ada petunjuk-petunjuknya ya Bapak? Ada petunjuknya, di depan ada petunjuknya, kemudian setiap pertanyaan juga ada petunjuknya sebenarnya. Gitu. Bapak, kita beralih untuk warga negara asing nih Bapak, mungkin yang dia stay di Jawa Tengah, apakah juga dilakukan sensus Bapak? Betul, jadi warga negara asing yang sudah tinggal 1 tahun atau sementara memang sudah tinggal dan dia merencanakan tinggal lebih dari 1 tahun. Karena misalnya ada pekerja asing di sini yang dia pekerjaannya sebenarnya lewat dari 1 tahun periode ke depan, maka itu wajib
karena kita mendata penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Gitu. Nah, untuk BPS sendiri, jangka waktunya sendiri Bapak untuk melakukan sensus berapa lama sih Bapak? Jadi sensus itu sebenarnya kalau on the spot-nya atau lapangannya itu dalam waktu 2 tahun kita. Jadi yang tahun ini kita mendata seluruh penduduk dengan pertanyaan hanya 21 pertanyaan. Nah kemudian tahun depan 2021 kami akan mengambil sampel itu sebanyak 5% dari penduduk untuk menanyakan pertanyaan yang lebih panjang lagi, yaitu sekitar 82 pertanyaan gitu. Nah pertanyaan itu kita perlukan karena beberapa karakteristik daripada penduduk harus ada, termasuk tadi yang saya katakan untuk keperluan proyeksi penduduk, ya kan, tingkat kelahiran, tingkat kematian, orang pindah dan sebagainya. Gitu. Oke, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat terkait sensus penduduk online ini mungkin Bapak, supaya mungkin masyarakat yang belum mendaftarkan dirinya bisa langsung mendaftarkan dirinya, monggo Bapak. Baik, kepada masyarakat terutama di Jawa Tengah, saya berharap segera mengikuti sensus penduduk online. Keuntungan daripada update data keluarga itu nanti akan kembali kepada masyarakat sendiri, kemudian juga akan sangat berguna bagi pemerintah, baik pemerintah pusat secara nasional, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Saya kira itu, jangan khawatir dengan keamanan data, kami sudah berupaya semaksimal dengan teknologi informasi yang terakhir, dan kita berharap bahwa semuanya itu akan menjadi bagian dari kita mencatat sejarah Indonesia yang 10 tahun sekali. Jadi dengan mengupdate data 5 menit Anda sudah membantu pembangunan bangsa Indonesia. Oke, baik. Pemirsa, demikian dialog kita dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Dinda Semarang TV. Bapak terima kasih, sukses BPS Provinsi Jawa Tengah. Sama-sama Mbak Dinda.